Hai guys, hai teman-temanku semua, salam mesra dari saya. Apa khabar kalian? Semoga sihat-sihat dan bersemangat selalu ya. Di tema readingan hari ini, saya akan membahaskan sesuatu yang bersifat santai dan fun reading, iaitu dia yang kangen berat dan hampir gila mikirin kamu. Teman-teman, di topik bacaan kali ini kita akan cuba mencari tahu siapakah dia, seseorang yang sudah hampir gila jadinya mikirin kamu terus-terusan kerana sudah terlalu kangen berat sama kamu. Baiklah, kita teruskan sahaja ke pembacaan umum hari ini bagi mendapatkan pencerahannya. Nah, perlu saya terapkan bahawa genre reading ini akan menarik energi banyak orang dan tidak semestinya akan resonate dengan situasi kamu. Berbijaksanalah dalam menyingkapi setiap readingan yang dipaparkan. Teman-teman, mohon diberikan semangat serta dukungan semua untuk channel ini melalui like, comment, share, subscribe dan nyalakan tombol loceng bagi mendapatkan notifikasi video terbaru saya. Okey guys, kita akan mulakannya dan kita akan cuba mengecek energi seseorang ini. Siapakah dia? Seseorang yang sedang kangen berat, seseorang yang sedang kangen berat akan dirimu. Siapakah dia? Seseorang yang sedang kangen berat akan dirimu. Seseorang yang terus-terusan memikirkan kamu di benak dan hatinya dia. Siapakah orang ini? Okey, di sini ada kompas. Saya menangkap energi seseorang yang merasakan masih mencari arah, teman-teman. Orang ini masih mencari arah dalam hidupnya dan pada waktu yang sama, saya merasakan dia tidak tahu ke manakah arah tuju hubungan kalian. Nah, di sini teman-teman, dengan kehadiran kompas ini menunjukkan ketidakpastiannya dari hati seseorang ini. Dia mungkin memikirkannya. Nah, di sini skopnya agak luas, teman-teman ya. Mungkin ada perbezaan yang cukup ketara di antara kalian ataupun mungkin ada halangan dan rintangan yang lain ya, sehingga dia merasakan dia tidak pasti ke manakah arah tuju hubungan ini. Dan saya juga merasakan seseorang ya yang masih mencari arah tuju kehidupannya. Seseorang yang masih seperti mungkin ya sedikit tidak stabil dari segi keuangan, pekerjaan, kehidupan peribadinya. Maka dia merasakan seperti ini perlu disettlekan dahulu, perlu diselesaikan dahulu ya. Dan pada waktu yang sama, saya merasakan dia seperti gagal ya, mencari arah tuju sama ada di dalam hidupnya ataupun perhubungan ini. Kita akan lihat lagi ya. Seseorang yang kangen berat akan dirimu. Teman-teman, orang ini mungkin seseorang yang sudah memiliki pasangan. Ataupun jikalau kalian di sini saling single, saya merasakan walaupun dia gagal mencari ya, arah tuju hubungan ini, dari segi perasaannya, dia seperti sangat serius. Cukup berkomitmen dengan kamu. Dia mempunyai perasaan yang berkomitmen, tetapi dia tidak tahu bagaimana membawa hubungan ini ke depannya. Nah, seperti itu ya. Kita lihat lagi. Beberapa di antara kalian di sini ya, jelas terlihat ya. Mungkin kalian baru mengenali si dia. Tidak begitu lama ya. Perhubungan yang mungkin ya, baru lagi. Mungkin dalam seawal 1-2 tahun, seperti memerlukan waktu yang lebih untuk mengenali ya hati budi masing-masing. Saya juga menangkap beberapa di antara kamu di sini ya, mungkin meeting by chance, dengan secara tidak sengaja, mungkin ya melalui kawan-kawan kalian ataupun dengan secara tidak sengaja bertemu dan berkenalan dengan dia dalam waktu yang singkat. Nah, dengan indikasi clever ini ya, ini juga menunjukkan ke arah mungkin ya sebahagian daripada kamu tidak pernah bertemu dengan orang ini sehinggalah detik ini. Sudah ada sisi berkomitmen tetapi masih belum bertemu. Mungkin hubungan ini ya sebatas di media sosial. Kalian mungkin berkenalan di sosmed, tidak pernah bertemu. Tetapi salah satu daripada kamu jelas terlihat ya, ada perasaan yang sudah berkomitmen. Ya teman-teman, benar ya. Kamu dan dia di sini mungkin berjarak jauh. Tempat tinggal yang cukup jauh, mungkin di luar pulau, di luar kota, di luar negara. Ataupun rumah dia simply ya, agak jauh dari rumah kamu. Saya merasakan orang ini orang yang cukup berpendirian, orangnya degil, keras kepala. Dan dia tidak akan menukar pendiriannya untuk kamu ataupun orang lain. Mungkin ada perkara-perkara yang kalian bincangkan ya, tetapi dia tidak akan budge.
Dia tidak akan seperti menukar fikirannya. Dia tidak akan menukar caranya untuk kamu. Tetapi dari segi perasaan, bukan sahaja kebahagiaan yang dia rasakan dengan kamu, tetapi perasaan yang cukup utuh. Ini menunjukkan juga hubungan yang sudah agak lama, teman-teman ya. Kamu sudah berhubungan agak lama dengan orang ini, tetapi saya lihat orang ini mungkin ya, tempat tinggalnya begitu jauh dari kamu. Nah, kalian dipisahkannya melalui jarak. Di sini ada star, teman-teman. Seseorang yang benar-benar mengharapkan kamu dalam hubungan ini. Orang ini benar-benar mendoakannya akan keberhasilan hubungan kalian. Saya juga merasakan orang ini seperti sama ada dia mengikat kamu di dalam doanya atau dia benar-benar mengandalkan kamu ya dari sisi perasaan, emosi, minda dan sebagainya. Seseorang yang mengharapkan kamu. Saya tidak tahu mengapa saya menangkap energi itu ya. Orang ini orang yang ingin berjaya atau dia memang sudah berjaya. Orang ini mempunyai harapan yang cukup tinggi. Dia seseorang yang mengharapkan sesuatu ya. Tetapi kerana bersebelahan dengan mountain ini ya, menunjukkan ada sebuah harapan yang agak sukar untuk digapai. Sebuah perasaan yang dia inginkan, sesuatu yang dia inginkan, tetapi agak sukar untuk digapai. Saya tidak tahu apakah kalian ini berjarak jauh ataupun seperti ingin mewujudkan sesuatu dengan kamu, tetapi seperti memakan waktu. Dan dia sering berdoa ke arah ini ya, agar diberikan petunjuk, diberikan bimbingan, dan akan ada sebuah miracle, keajaiban di hubungan kalian. Nah, seperti itu ya, seseorang yang sedang kangen berat akan dirimu. Okey guys, kita akan lihat lagi ya. Mengapakah dia begitu merindukan kamu detik ini? Mengapakah dia begitu merindukan kamu detik ini? Mengapakah dia terlalu merindukan kamu sekarang? Stork. Di sini ada beberapa energi, teman-teman. Salah satu daripadanya, saya merasakan dia sedang kesepian. Orang ini sering menyendiri ya. Ketika dia menyendiri, banyak merenungkan, dia sering merindukan kamu. Dan di sini pada waktu yang sama, dia menangkap ada perubahan. Ada perubahan energi di hubungan kalian. Sesuatu yang sudah bergerak, sesuatu yang sudah berpindah, sesuatu yang sudah berubah. Dia dapat merasakan mungkin ada perubahan dari sikap, ada perubahan dari energi kamu, ada perubahan daripada segi perasaan kamu untuk dirinya. Seperti berpindah ke lain hati. Ataupun mungkin ya dia merasakan selama dia merindukan kamu tidak ada pergerakan daripada kamu. Tidak ada energi yang mengetuk pintu hatinya. Seperti tidak ada energi yang sampai ke dia. Nah, seperti itu teman-teman ya. Dan perubahan ini dapat ditangkap dengan begitu jelas ya. Dia dapat merasakan perubahan ini dari kamu. Kita akan lihat lagi ya. Orang ini sangat suka menghabiskan waktunya di luar. Ketika dia keluar outdoor, menenangkan fikirannya, dia akan merenungkan kamu dan akan merindukan kamu. Ada cebisan yang dia rasakan hilang detik ini dari hatinya. Kita lihatkan pula teman-teman ya, ketika dia merindukan kamu. Kedua-dua kad ini dari kiri dan kanan akan saya tarik dari pihak dia dan kita cuba lihatkan apakah yang paling dia rindukan. Apakah yang paling dia rindukan sekali tentang kamu detik ini? Sehingga hampir membuatkan dia ya menjadi gila. Apakah yang paling dia rindukan dari kamu detik ini? Sehingga membuatkan dia hampir menjadi gila. Apakah yang sedang dia renungkan? Wow, teman-teman, di sini ada perigi ataupun ada sumur, teman-teman ya. I don't know whether I mentioned the word correctly ya. Jikalau saya tidak terlupa perkataannya sumur ya teman-teman. Di Malaysia we simply call it perigi. Nah di sini teman-teman, sumur itu dalam ya. Dia merenungkan betapa dalamnya perasaan cinta dia kepada kamu. Dan dia bertanyakan pada waktu yang sama, apakah kamu juga memiliki perasaan sedalam ini untuk dirinya? Ketika dia tidak mendapatkan jawapan ini membuatkan dia menjadi gila. Kerana dia sering merenungkan kamu, merindukan kamu, dan mempertikaikan berapa dalamkah cinta kamu untuk dirinya. Saya melihatkan ya orang ini ya seperti still water run deep ya, ataupun air tenang itu menghanyutkan. Maybe saya tidak menggunakan istilah yang tepat ya, but still water run deep is more likely ya. Seseorang yang cenderung diam,
Tetapi perasaan yang dia miliki untuk kamu ini sebenarnya sangat dalam, sangat menghanyutkan. Nah, ini bukan sesuatu yang dia tampilkan kepada kamu. Apa yang dia tampilkan kepada kamu adalah sesuatu yang pasif, sesuatu yang kaku, sesuatu yang seperti sumur ini tidak bergerak dan tidak pernah bergerak. Tetapi teman-teman, kedalaman perigi ini, kedalaman sumur ini cukup dalam. Perasaan yang dia miliki untuk kamu ini cukup dalam sehingga dia pertikaikan. Apakah kamu juga memiliki perasaan yang sedalam ini untuk dirinya? Nah, di sini ada keraguan. Sama ada kamu mencintai dia sedalam dia mencintai kamu. Sering memikirkan isu yang sama berputar-putar di fikiran si dia, sehingga ini menjadikan dia seperti orang gila, teman-teman ya. Sesuatu yang berputar-putar akan soalan yang sama di mindanya. Saya menangkap daripada sumur ini atau perigi ini, teman-teman ya, seseorang yang sebenarnya tidak yakin. Seseorang yang meragukan cinta kamu untuk si dia. Semakin ke sini dia seperti semakin tidak meyakinkan ya. Cinta kamu ini seperti tidak meyakinkan si dia. Dia mulai doubt, ada keraguan. Selama ini dia seperti memendam ya, mempunyai perasaan yang begitu dalam untuk kamu. Apakah kamu mungkin tidak mempunyai perasaan yang sedalam ini untuk dirinya? Di sini teman-teman, orang ini sepertinya sangat loyal ya, sangat faithful. Perasaan yang stay dengan kamu. Tetapi hubungan kalian sepertinya terlihat sudah stuck sebegitu lama. Tidak ada kemajuan, tidak ada pergerakan, sesuatu yang stagnan ya, seperti tidak bergerak. Dan dia masih lagi memantau situasi dan merenungkan kamu dengan sedalam yang mungkin akhir-akhir ini. Perasaan orang ini kepada kamu, teman-teman ya, seperti ada kesetiaan. Tetapi dia tidak pasti sama ada kamu mempunyai perasaan yang sama untuknya. Ini sesuatu yang dia persoalkan, sesuatu yang dia pertikaikan. Nah, ini yang membuatkan dia semakin jadi gila ya, memikirkan kamu. Kita akan lihat lagi. Mengapakah dia begitu merindukan kamu detik ini? Apakah faktor-faktor yang mendorong si dia untuk seperti begitu merindukan kamu detik ini? Selain daripada energi dia yang sedang kesepian, apakah alasan-alasan lain yang membuatkan dia begitu merindukan kamu detik ini? Ace of Pentacles. Saya merasakan teman-teman ya, apakah yang membuatkan dia begitu merindukan kamu? Kerana saya merasakan dia tidak dapat how to say this. Orang ini ingin sesuatu yang nyata. Orang ini ingin sesuatu yang dapat dilihat, yang dapat didengar. Dan detik ini dia tidak mendapatkan itu. Dia tidak dapat sesuatu yang nyata, sesuatu yang jelas dari kamu. Sementara kamu pula merupakan orang yang cukup penting di hatinya. Kamu orang yang cukup berharga di hatinya. Tetapi dia merasakan begitu sukar ya untuk mendapatkan kenyataan itu. Seolah-olah kamu seperti tidak ada sesuatu yang nyata yang dapat dia lihat melalui matanya. Contohnya begini teman-teman, mungkin kalian benar-benar berjauhan, tidak pernah bertemu. Apatah lagi ya, berbicara atau berkomunikasi secara langsung. Jikalau berterusan begini ya, ini menjelaskan mengapakah dia ya mengalami perasaan yang begitu kangen berat sama kamu. Kerana orang ini, dia puas jikalau dia dapat melihat kamu. Dia puas jikalau dia dapat berbicara dengan kamu secara langsung. Tetapi teman-teman ya, mungkin, saya tidak tahu ya, mungkin beberapa di antara kamu hubungan kalian masih di tahap awal, maka mungkin salah satu pihak tidak mahu terlalu mempush ya, seperti terlalu terburu-buru menjalankan hubungan ini. Maka dia seperti tidak yakin, yes, that's the word. Dia tidak yakin bahawa apakah hubungan ini serius. Apakah kamu benar-benar serius akan hubungan ini? Kerana terlihat dengan jelas teman-teman ya, beberapa di antara kalian mungkin baru saja menjalankan hubungan ini. Tetapi jikalau hubungan ini sudah lama berjalan, dia merasakan seperti sukar ya untuk bertemu dengan kamu,
untuk merealisasikan sesuatu yang nyata. Nah, ketika tidak mendapatkan ini membuatkan dia sangat merindukan kamu. Ya, sangat merindukan kamu. Di sini ada King of Cups, teman-teman, ya. Dia semakin seperti memendam, bersikap begitu bersabar, ya, untuk benar-benar merealisasikan sebuah pertemuan dengan kamu. Saya tidak tahu, teman-teman, apakah di sini kerana kalian tidak pernah bertemu, jarang bertemu, ataupun sudah lama tidak bertemu. Dia begitu sabar, ya, untuk merealisasikan kenyataan ini. Nah, tanpa sesuatu yang nyata seperti ini, ya, ini seperti sangat melemahkan semangatnya. Seperti membuatkan dia kurang yakin akan hubungan ini. Nah, orang ini memerlukan sesuatu yang like the facts, sesuatu yang dapat dilihat, sesuatu yang dapat didengar. Nah, jikalau dia tidak mendapatkan ini, ya, dia seperti tertanya-tanya, seperti begitu merindukan kamu, wujudlah keraguan di hatinya, emosi yang tidak menentu. Seperti itu, ya. Saya menangkap kerana dia benar-benar terlalu kangen, ya, terlalu merindukan kamu dan merasakan begitu sukar sekali, ya, untuk kalian bertemu. Seperti itu, ya. Di sini ada Nine of Pentacles. Dia juga merasakan pada waktu yang sama, ya, beberapa di antara kamu di sini terlalu mandiri. Terlalu seperti you manage yourself well. Kamu seperti tidak mengandalkan emosi kamu, tidak begitu berkabar dengan dia, dan kamu lebih cenderung ke arah kemandirian kamu. Spending more time with yourself. Mungkinnya kamu banyak menghabiskan waktu dengan diri kamu sendiri, dengan pekerjaan kamu, dan kamu seperti benar-benar tidak menggantungkan emosi kamu kepadanya. Kamu terlalu independen, terlalu mementingkan kenyamanan dirimu sendiri, sehingga dia begitu merindukan kamu. Nah, ketika kamu begitu nyaman dengan diri kamu sendiri, kamu terlupa dengan secara tidak sengaja, kamu cenderung mengabaikan dia. Kamu lebih fokuskan pekerjaan, mencari uang, sehingga benar-benar terlupa akan dirinya. Nah, ini yang membuatkan dia begitu kangen berat, ya, sama kamu. Kita lihat lagi, Knight of Cups. Teman-teman, orang ini benar-benar, ya, sangat merindukan sebuah momen, ya, untuk datang mencari kamu, berbual dengan kamu, berkomunikasi, ya, bertemu dengan kamu dan menawarkan cintanya dengan kamu. Dia sangat merindukan sebuah momen yang romantis di antara kalian. Mungkin sebelum ini kalian mungkin pernah bertemu, ya. Mungkin kalian pernah pergi makan, pergi minum atau melakukan sesuatu yang very simple. Nah, ini yang sedang dia rindukan. Dia sangat merindukan momen seperti itu. Dan detik ini dia merasakan kamu seperti lebih menghabiskan waktu dengan dirimu sendiri. Segala kesempatan itu sudah tidak ada untuk dirinya. Dia merasakan seperti, I don't know, guys, like no longer welcome, ya. Kamu tidak berminat, kamu tidak mahu bertemu, kamu terlalu sibuk, ya, sehingga dia merasakan dirinya diabaikan. Orang ini mencari-cari kamu di dalam mimpinya, mencari kamu di merata tempat, mungkin berkunjung ke tempat-tempat yang kalian selalu pergi, ya, dan dia tidak nampak kelibat kamu di mana-mana. Dia merasakan begitu merindukan kamu dan kamu semakin mandiri. Kamu sangat mementingkan kenyamanan untuk dirimu sendiri. Tetapi dia di sini masih lagi menantikan sebuah harapan, ya, sebuah kesempatan dari kamu. Wah, begitu sukar untuk saya lihat, ya. What card is this? Sebentar, teman-teman, ya. Saya rasa ini kad iklan, ya. Ya, this is a advertisement card. Sorry, guys. Kita akan lihat lagi, ya. Tetapi ada perkataan yang cukup baik di sini, ya. Kita lihatkan. Sebentar, teman-teman, ya, kerana saya tidak dapat melihat perkataan ini dengan jelas, ya. Things are Easter than you think. Wow, di sini seperti menyambut hari Easter, Good Friday, ya, untuk kamu yang beragama Kristian. Saya tidak tahu, teman-teman, untuk kamu yang beragama Kristian di sini, kerana ini kartu iklan, teman-teman. Apakah ada sesuatu yang berkaitan dengan Good Friday? Kalian mungkin, ya, bertemu di gereja, pernah bertemu, ya. Mungkin pertemuan yang terakhir itu, ya, berlaku di sebuah gereja ataupun di tempat-tempat beragama seperti itu, ya. Saya tidak tahu, ini untuk kalian yang beragama Kristian, ya. Kerana ini kartu iklan, teman-teman, akan saya ketepikan.
Kita lihatkan lagi ya. Mungkin ada sesuatu yang berkaitan dengan going to the church for prayers ya. Ataupun mungkin kalian last ya, meeting up at the church, ataupun bertemu di gereja, atau ada sesuatu yang berkaitan dengan pertemuan yang melibatkan ya, perbincangan mengenai agama. Seperti itu ya. Saya tidak tahu ya, kartu itu keluar dengan secara tiba-tiba. Di sini ada Knight of Wands. Teman-teman, kerana terlalu kangen berat sama kamu ya, orang ini sudah mencari-cari kamu sebenarnya, tetapi tidak dapat melihat ataupun berjumpa dengan kamu. Dan dia masih berharapkan sebuah pertemuan dengan kamu. Ini berlandaskan perasaan yang terlalu ya, merindukan kamu. Dia merasakan detik ini dia seolah-olah kehilangan ya, dukungan daripada kamu, support daripada kamu. Kamu tidak lagi memberikan support, tidak lagi memberikan perhatian, mengabaikan dirinya. Maka ini menyebabkan dia terlalu merindukan kamu. Dia masih ingin datang mencari kamu walaupun dia sedar ya, kamu mungkin terlalu sibuk dengan pekerjaan, terlalu sibuk dengan hidup kamu, dan kamu mungkin ingin momen bersendirian. Mungkin ini mudah untuk kamu, tetapi ini tidak mudah untuk dirinya. Maka dia masih akan datang mencari kamu and making sure yang kamu akan melayan si dia. Itu energi yang saya tarik di sini ya. Orang ini masih akan perjuangkan kamu di sini teman-teman ya. Nah, di sini ada Six of Wands. Wow. Di sini ada gambar a couple dancing teman-teman ya. Saya merasakan dia begitu merindukan kamu, teman-teman. Dia benar-benar ingin datang mencari kamu, ya. Bagi dia, teman-teman, jikalau dia dapat bertemu dengan kamu, ya walaupun sekali, ini merupakan kemenangan baginya. Ini merupakan kemenangan di hatinya. Orang ini benar-benar ya sudah tidak tahan lagi ya untuk bertemu dengan kamu. Kamu lihat di sini ada sepasang monyet sebenarnya yang berpegangan tangan menari ya. Dia seperti ingin spending a time alone ya, a moment bersama kamu tanpa diganggu oleh orang lain. Dia benar-benar ingin luangkan waktu hanya bersama-sama dengan kamu ya. Maybe going together for a candlelight dinner. Seperti itu ya, makan malam yang cukup romantis. Ini yang dia pikirkan. Ini yang dia rencanakan. Atau mungkin ada momen-momen yang seperti ini yang pernah kalian lalui bersama. Ketika dia kangen berat sama kamu teman-teman, dia memikirkan momen-momen ini. Hanya keluar ya, mungkin makan malam, makan tengah hari, hanya bersama dengan kamu. Tidak diganggu oleh orang lain. Kamu tahu teman-teman, dia benar-benar merindukan kamu ya. Kerana orang ini menganggap kamu ini soulmate-nya si dia. Kemanapun dia pergi ya, kamu ini sesuatu yang sangat dia banggakan. Sebahagian daripada hidupnya dia. Kamu adalah kemenangan ya buat hatinya. Kita akan lihat lagi teman-teman ya. Seperti apakah perasaan dia ke kamu detik ini? Seseorang yang begitu kangen berat akan dirimu. Saya merasakan daripada barisan kartu di atas ini ya, semakin kamu menghindar, semakin kamu menjauh, dia menjadi semakin rindu kepada kamu dan semakin ingin datang menuju ke arah kamu. Ingin mendapatkan cinta kamu lagi. Walaupun mungkin ada ya, chances that orang ini akan di-reject. Saya tidak tahu ya, mengapa saya menangkap energi seperti itu. Dia juga sedar, dia mungkin akan di-reject. Tetapi dia masih ingin mengambil risiko itu untuk datang mendekatkan dirinya dengan kamu. Kita lihat lagi teman-teman ya. Seperti apakah perasaan dia ke kamu detik ini? Seseorang yang sudah kangen berat ya akan dirimu. Wow, di sini ada kartu iklan sekali lagi ya. You are free. Dia merasakan seperti kamu membebaskan ya. Kamu membebaskan diri kamu darinya. Kamu berjaya meloloskan diri. Kamu tidak lagi mengandalkan perasaan kamu, emosi kamu kepada dia. Selama ini kamu begitu mencintai dia. Di awal hubungan, kamu akan mengejar-ngejar ya. Tetapi kini seperti kamu sudah berjaya move on. Kamu sudah pergi meninggalkan dia sehingga apa yang dia rasakan detik ini adalah kebebasan yang kamu berikan. Nah, ini kartu iklannya sama seperti kartu tadi, maka saya akan ketepikan. Saya tetap akan membacanya. Dia merasakan kamu sudah terlalu banyak memberikan dia ruang untuk bersendirian. Ketika kamu mengecapi kebebasan kamu, teman-teman, kamu juga seperti terlalu banyak memberikan ruang kepada dirinya. Nah, ketika kamu memberikan kebebasan ini, dia merasakan kehilangan. Di sini ada King of Wands, teman-teman. Orang ini benar-benar jatuh cinta dengan kamu ya. Dia mungkin ramai peminatnya, tetapi apa yang tidak kamu ketahui, sepanjang hubungan kalian ya, kamu adalah seseorang yang dia benar-benar falling in love with.
Dia benar-benar jatuh cinta dengan kamu. Kamu adalah orang yang benar-benar dia minat. Kamu adalah orang yang benar-benar dia inginkan. Tetapi masalahnya apa, teman-teman? Kenyataannya. Nah, ini bukan energi yang akan resonate dengan semua orang, ya. Sebahagian daripada dia di sini, ya, mungkin merupakan pasangan orang. Nah, ini menjelaskan, ya, mengapakah dari tadi saya menangkap energi kamu, pembebasan diri, ya. Begitu banyak memberikan waktu kepadanya dan cuba membebaskan diri kamu. Mungkin kerana dia ini adalah suami atau isteri orang. Maka kamu secara perlahan-lahan, ya, tidak mahu berkabar, tidak mahu mendekatkan diri kamu dengan dirinya, tidak mahu berkomunikasi, perlahan-lahan memfokuskan ke arah diri kamu. Nah, ini juga menjelaskan, ya, mengapakah dia pertikaikan, sedalam manakah atau sedalam apakah cinta kamu untuk dia sebenarnya. Kerana dia dapat merasakan kamu sudah berjaya move on, kamu sudah berjaya membebaskan diri. Jikalau ini benar pasangan orang, kamu merasakan kamu tidak mahu mengganggu rumah tangga orang lain. Kamu merasakan lebih baik kamu fokuskan ke diri kamu, mencari pasangan kamu sendiri. Semakin kamu ke arah itu, dia semakin kangen berat akan diri kamu kerana dia tidak bersedia untuk melepaskan kamu. Saya tidak tahu, teman-teman, jikalau dia adalah suami orang, isteri orang, ya, dia mungkin tidak bahagia. Dia mungkin tidak mengecapi kenyataan yang dia inginkan. Mungkin dia hanya mendapatkan itu dengan kamu. Maka ini sesuatu yang sukar untuk dirinya. Bagaimanakah perasaan dia detik ini? Kenyataannya dia inginkan kamu. Tetapi dia dapat merasakan kamu sudah berjaya move on, kamu berjaya melepaskan diri dari hubungan yang complicated ini. Itu yang dirasakan, ya. Ini untuk kamu yang berdealing dengan seseorang yang sudah ada pasangan. Tetapi jikalau kamu single, dia single. Dia merasakan kamu terlalu seperti memfokuskan ke arah diri kamu, kenyamanan diri kamu sendiri. Kamu benar-benar seorang wanita atau lelaki yang cukup mandiri. Kamu tidak akan mengandalkan emosi kamu kepada si dia. Nah, ini membuatkan dia semakin, ya, jatuh cinta dengan kamu. Five of Wands. Di sini, teman-teman, ya, terlihat, ya, beberapa di antara kalian di sini, hubungan kalian ini mungkin, ya, mungkin tidak disupport, tidak didukung oleh seorang sosok orang tua lelaki. Saya tidak tahu siapa. Apakah mungkin ini bapa dia ataupun bapa kamu. Seorang sosok orang tua lelaki yang mungkin, ya, sedikit tidak merestui hubungan kalian, ataupun mungkin orang tua ini terlalu merestui, tetapi kalian di sini, ya, sering ada selisih faham. Sesuatu yang membuatkan dia merasakan dia disudutkan. Ada sesuatu hal yang tidak jelas yang dia gagal jelaskan kepada kamu. Maka kalian detik ini mungkin sedang jedah, sehinggalah dia dapat menjelaskan kondisi yang sebenarnya kepada kamu. Di sini ada pertengkaran, ada selisih faham yang saya tangkap di sini, ya. Sesuatu yang berkaitan dengan, saya tidak tahu, teman-teman, apakah ada kaitan dengan sosok orang tua ini yang sama ada mendukung ataupun tidak. I don't know, you guys, ya. Tetapi yang pasti membuatkan dia sangat berkonflik batin dan merasakan dia dipojokkan, disudutkan, dan dia tidak tahu apa yang perlu dilakukan. Dia sedar, teman-teman, ya, ada sesuatu yang perlu dia betulkan di sini. Tetapi kerana kondisi kalian ini dipengaruhi oleh 3 atau 5 orang sekitar kalian yang mungkin tidak mendukung, dan dia memikirkan isu ini. Bagaimanakah untuk menyelesaikan isu ini? Kita lihat lagi di sini, ya. Di sini ada Ten of Swords, ya, teman-teman. Kondisi sebenarnya, ya, teman-teman, ya, perasaan dia detik ini, ya, dia benar-benar lelah dan berputus asa. Dia merasakan dengan tidak mendapatkan dukungannya dari orang sekitar, mungkin family, ya, dia merasakan seolah-olah hubungan ini secara perlahan-lahan berakhir atau diputuskan. Kamu dengan perlahan-lahan mendiamkan si dia. Itu yang dia rasakan di sini, ya. Sudah dirasakan di barisan pertama ini. Kemudian dia rasakan bahawa kamu sudah mulai jarang berkomunikasi dengan dirinya. Kamu sengaja seperti tidak mahu berkomunikasi dengan dirinya. Nah, ini yang menimbulkan, ya, konflik batin di dalam hatinya. Semakin kamu tidak mahu berkomunikasi, semakin dia menginginkan kamu. Sebenarnya dia tidak mahu jikalau kamu mematikan komunikasi, teman-teman, ya. Wow, di sini ada Two of Cups, teman-teman. Di sini ada soulmate energy, ya. Dia benar-benar sangat merindukan kamu. Dan dia benar-benar mempersoalkan isu ini, ya.
Maaf teman-teman ya, suddenly hujan, agak bising di luar sana ya. Kamu fokuskan saja ke arah suara saya ya. Dia sangat merindukan sebuah pertemuan dengan kamu dan sepertinya dia ingin membincangkan isu ini dengan kamu. Tanpa bertemu dengan kamu face to face ya, dia tidak dapat bertanya mengapakah kamu mematikan komunikasi, mengapakah kamu mulai mendingin, mengapakah kamu sudah tidak mahu lagi ya, seperti melanjutkan hubungan ini. Dia perlu bertemu dengan kamu untuk menyelesaikan isu ini face to face. Saya menangkap energi dia yang benar-benar ingin merealisasikan ini, detik ini dengan kamu ya, sangat merindukan kamu dan sangat mengharapkan akan ada pertemuan. Dia merasakan ya, pertemuan ini mungkin agak sukar kerana berkali-kali ya, dia mungkin ya, saya tidak tahu teman-teman, dia mungkin berkali-kali ditolak oleh kamu ketika dia meminta untuk bertemu. Kamu berkali-kali memberikan alasan untuk menolak dirinya. Saya tidak tahu ini energi kamu atau energi dia ya, tetapi berkali-kali ditolak. Di sini ada the lovers. Dia mulai merasakan apakah kamu sudah menghadirkan atau mungkin ada pilihan lain selain dari dirinya. Nah, dia mempertikaikan isu ini. Apakah mungkin ada di antara kamu yang menghadirkan orang lain? Maka dia pertikaikan dari tadi ya, sedalam apakah cinta kamu untuk dirinya? Apakah perasaan ini masih ada untuknya? Kamu tahu teman-teman, dia begitu merindukan kamu ya, sehingga mengimajinasi bahawa dia berpelukan dengan kamu. Dia memeluk kamu di dalam mimpinya, dia memeluk kamu dan mengimajinasi, membayang-bayangkan ini ya, kerana begitu merindukan kamu. Dia mungkin memeluk bantal teman-teman, tetapi ketika dia memeluk bantal itu, dia seperti membayangkan itu adalah kamu, kerana terlalu rindukan kamu dan ingin melepaskan ya, rasa rindu itu. Pada waktu yang sama, dia sedar dia sudah kehilangan dukungan kamu, kehilangan sosok kamu yang begitu berharga buat dirinya. Semakin kamu menjauh, cinta dia kepada kamu semakin dalam. Knight of Swords, wow. Ada sedikit frustasi di hatinya detik ini ya. Saya menangkap teman-teman ya, jikalau kamu mungkin ada yang masih texting, sedikit komunikasi ya, kamu perhatikan. Orang ini seperti agak frustasi ketika texting dengan kamu, ketika berkomunikasi dengan kamu, dan dia akan tunjukkan frustasi ini melalui texting ataupun call ya. Saya merasakan dia sudah menunjukkan sikap frustasinya kepada kamu. Mungkin kamu dapat membaca daripada cara dia texting. Walaupun itu hanya melalui texting, kamu dapat menangkap emosinya yang sudah agak marah dan seperti merajuk ya, kerana dia dapat menangkap ada perubahan dari segi kamu berbicara dengannya. Tidak semesra dulu, texting kamu kini lebih berubah ya, kamu jarang mengabari si dia, dan ketika kamu lama-lama sekali baru texting si dia, dia akan membalas kamu. Tetapi daripada balasan dia, daripada texting yang dia balas, kamu boleh perhatikan, ada sifat seperti benar-benar frustasi, marah kepada kamu, merajuk teman-teman ya. Dia seperti merasakan tidak puas hati akan layanan yang kamu berikan. Dia dapat menangkap kamu berubah. Dan dia bertanyakan apakah mungkin ya, kamu mungkin sudah menghadirkan orang lain. Itu yang dia rasakan detik ini. Nah, di sini ada judgment. Dia mulai menilai. Dia mulai menimbang-nimbang, memikir-mikir. Dia sukar untuk lepaskan kamu sebenarnya, kerana kalian di sini ada koneksi hubungan past life ya. Tetapi akhir-akhir ini, dia banyak membuat pertimbangan. Berlandaskan ya, kerinduan yang cukup berat ke arah kamu. Apakah akan ada kesempatan untuk memperbaiki hubungan ini ke depannya? Apakah dia perlu mengambil keputusan yang lain? Dia tidak tahu, dia menimbang-nimbang, memikir-mikir ya. Dan dia memikir apakah dia akan diberikan kesempatan ya ke depannya nanti. Itu yang saya rasakan di sini ya. Orang ini seperti ingin diberikan peluang, atau sekurang-kurangnya dia ingin memberi peluang kepada dirinya untuk menggapai kamu kembali. Tetapi dia seperti not sure ya, kerana dari tadi dia pertikaikan. Apakah cinta sedalam yang dia miliki untuk kamu ini sama? Apakah kamu merasakan perasaan yang sama seperti dirinya? Saya tidak tahu teman-teman ya, tetapi saya menangkap energi seperti orang ini ya, seseorang yang sedang kita bincangkan ini, mungkin sudah mengambil keputusan yang tidak tepat sebelum ini dengan kamu, membuatkan kamu menjauhkan diri dari dirinya. Ada keputusan yang sudah salah ambil. Dan dia memikirkan semula keputusan yang telah diambil itu. Keputusan yang salah itu menimbulkan konflik ya, menimbulkan kekacauan di hubungan kalian. Itu yang dia pikirkan. Dan kini dia memikirkan apakah akan ada kesempatan untuk memperbaiki hubungan ini ke depannya.
Dia juga takut ya. Ada perasaan seperti kini kamu sudah mulai bijak. Kamu mulai judge. Kamu mulai menilai dirinya. Kamu mulai sedar apakah dia ini cukup baik untuk kamu. Apakah dia ini sehebat seperti apa yang kamu rasakan di awal hubungan. Mungkin seiring berjalannya waktu ya, kamu mulai merasakan tidaklah kak, dia tidak sehebat mana. Dia tidaklah sehebat di awal hubungan ketika saya mulai jatuh cinta dengannya. Kini perasaan itu berbeza. Nah, seperti itu. Dia dapat menangkap yang kamu mulai mengejudge sifat-sifat ataupun kepribadiannya. Dia seolah-olah dapat merasakan yang kamu kini mulai komplain. Dia ini tidaklah sesempurna itu. Nah, begitu. Ada sesuatu yang membuatkan dirinya menjadi minder. Dia mulai memikir ke arah seperti ini ya, yang kamu mulai menilai dirinya. Nah, seperti itu teman-teman. Baiklah teman-teman, selain daripada 2 kartu iklan ini ya, saya tidak tahu mungkin kalian juga pernah bertemu ya di gereja seperti itu ya. Mungkin itu pertemuan yang terakhir dan dia merasakan kamu sudah berjaya meloloskan diri ya. Becoming more independent, tidak lagi bergantung kepada dirinya. Okay guys, zodiak terkuat yang terlihat di sini ya, sepertinya adalah Libra ya. Libra, Aries, Leo, Sagittarius cukup kuat dalam pembacaan hari ini. Kita juga ada Gemini yang cukup kuat. Tidak banyak major arkana yang hadir ya. Zodiak yang lain teman-teman ya, selain daripada Gemini cukup kuat di sini, kita juga ada Aries, Leo, Sagittarius, Capricorn, Taurus, Virgo, Gemini, Libra, Aquarius, Pisces, Cancer, Scorpio. Semua zodiak hadir dalam pembacaan hari ini. Cuma yang paling kuat ya kelihatan seperti Gemini ya. Dan juga saya menangkap Aries, Leo, Sagittarius cukup kuat dalam bacaan hari ini. Nah, teman-teman, ini hanya merupakan zodiak sahaja. Tidak perlu begitu fokus ya akan energi-energi ini. Okey guys, kita akan lihat dengan lebih jauh ya. Mungkin saya akan gunakan kartu yang sama. Seperti apakah rencana dia ke kamu ke depannya? Nah, berlandaskan kangan yang cukup berat ini. Apakah langkah yang akan dia ambil dalam waktu dekat ini? Rencana dia ke depannya untuk kamu. Apakah dia akan melakukan sesuatu atau merealisasikan sesuatu untuk kalian? Don't tell me teman-teman ya. Berlandaskan kangan yang cukup berat ini, dia hanya akan continue mendiamkan dirinya. Pasti dia akan lakukan sesuatu. Kita cuba lihatkan di sini ya. Wow, teman-teman, pikirannya cukup clouded ya, cukup seperti kacau sekali ya. Orang ini seperti ingin melakukan sesuatu, tetapi not sure. Dia takut di reject. Dia takut bahawa apa yang dia lakukan ini, kamu tidak sukai ya. Sesuatu yang bakal dia lakukan ini tidak akan diterima oleh kamu. Kamu mungkin bakalan mereject atau kamu tidak suka dengan apa pun yang akan dia lakukan. Maka dia seperti fikiran yang cukup kelam, tidak pasti apa yang perlu dilakukan ya, masih memikir ke arah itu. Tetapi dari segi perasaannya teman-teman, orang ini masih memikirkan kamu, masih inginkan hubungan ini ya. Hubungan ini sebenarnya cukup kuat. Masalahnya hubungan kalian stuck, tidak bergerak, tidak ada kemajuan. Kita lihat lagi ya. Dan saya juga merasakan hubungan ini sebenarnya sudah cukup lama. Nah, di sini teman-teman, saya rasa dia akan memikirkan cara ya. Sama ada kalian dihadapkan oleh pilihan, apapun itu ya, single to single atau kehadiran orang lain, dia akan mencari jalan. Sama ada A ataupun B, dia akan memikirkan cara dan dia akan membuat pilihan yang tepat ke depannya. Kerana this is the only way out. Sama ada keluar ikut pintu kiri atau keluar ikut pintu kanan. Sama ada kiri ataupun kanan. Dia akan memikirkan cara teman-teman ya. Maka ini yang membuatkan dia memakan waktu. Di sini teman-teman ada Lily. Saya merasakan kalian ini mungkin ya berdiri dengan seseorang yang sepantaran atau jauh lebih tua dari kamu. Nah, dengan kehadiran Lily ini ya, saya tidak dapat menepis energi ini teman-teman. Orangnya cukup sensual, cukup berhasrat dengan kamu. Beberapa di antara kamu pernah berhubungan fisik dengan dirinya. Tidak semua ya. Ada beberapa di antara kamu yang pernah bersentuhan fisik dengan orang ini. Dia masih sangat merindukan kamu dan entah kenapa ya, saya dapat menangkap energi seseorang yang menarik diri. Sama ada dia yang mungkin sebelum ini menarik diri dari kamu atau kamu yang menarik diri daripada dia. Hubungan yang sudah cukup lama berjalan dan hubungan ini seperti tidak selesai sehinggalah detik ini. Masih lagi berjalan. Perasaan ini masih berjalan.
Orang ini banyak pengalaman, teman-teman. Banyak pengalaman cinta dan sudah menjalankan hubungan ini dengan kamu sudah sekian lama. Beberapa di antara dia di sini ya, mungkin seorang yang sudah bersara, orang yang sudah pensiun, teman-teman, seperti itu ya. Mungkin ada orang yang sudah benar-benar berumur di sini. Tetapi cinta tidak pernah mengenal umur, teman-teman. Okey, kita akan lihatkan di sini ya. Seperti apakah isi hati dia ke kamu? Sesuatu yang ingin dia sampaikan ke kamu detik ini. Berlandaskan perasaan yang udah hampir gila, teman-teman ya. Mikirin kamu, merindukan kamu. Kita lihatkan. Perasaan yang udah hampir gila. Apakah yang ingin disampaikan ke kamu melalui pembacaan hari ini? Berlandaskan rindu berat ini ya. Apakah yang ingin dia sampaikan ke kamu detik ini? Kita dengarkan sahaja ya. Message daripada dia, baik positif ataupun negatif. You were the best thing in my life. Jikalau kalian masih berkomunikasi ataupun kalian sudah saling meninggalkan satu sama lain ya, dia ingin mengekspresikan ini kepada kamu. Tidak kiralah hubungan ini awal ataupun hubungan ini sudah lama ya. Kamu adalah seseorang yang paling indah. Kamu adalah seseorang yang terbaik di dalam hidupnya. Tidak ada orang yang boleh menggantikan posisi kamu. Kamu adalah seseorang yang terbaik di dalam hidupnya. I left you before you could leave me. Nah, orang ini pernah meninggalkan kamu ya. Sebelum ini ya, terlihat daripada kartu lili tadi ya. Mungkin dia menyesal. Ini mungkin keputusan salah yang sudah dia ambil. Ini yang dia pikirkan detik ini ketika dia merindukan kamu. Mungkin dia memilih untuk pergi meninggalkan kamu ya. Kemudiannya merasakan keputusan itu tidak tepat. Kini kembali merindukan kamu. Kangen berat ya. Nah, mengapakah energi ini menggila? Kerana dia menyesal akan keputusan yang sudah dia ambil itu. My life is not as together as it seems. Hidupnya kucar-kacir detik ini, teman-teman. Hidupnya menjadi seperti hidup yang tidak tenteram, tidak baik-baik sahaja ya. Nah, ketika berhadapan dengan kondisi kehidupan yang seperti ini menjelaskan mengapakah dia begitu kangen berat dengan kamu dan memikirkan kamu sehingga sudah menjadi hampir gila. Saya merasakan sudah menjadi hampir gila. Ini berlandaskan penyesalan yang dia rasakan di hatinya. Keputusan yang dia ambil untuk pergi meninggalkan kamu itu benar-benar ya sebuah keputusan yang tidak tepat. Itu yang saya rasakan di sini. You came closer than anyone. Dia membuat pengakuan di sini, teman-teman ya. Tidak ada orang yang benar-benar rapat dengan dirinya ketimbang kamu. Tidak ada orang lain lagi selepas kamu ya yang benar-benar berjaya merapat ataupun mendekatkan diri seperti mana kamu berjaya merapat atau mendekatkan diri kamu dengan dirinya. You came closer than anyone. Tidak ada orang yang dapat menyentuh dia seperti kamu. I couldn't let you get close to me. Ketika dia pergi meninggalkan kamu di kala itu, teman-teman ya, ada sesuatu yang berkaitan, I don't know you guys. Mungkin orang ketiga, pihak ketiga, keluarga yang tidak mendukung ya. Ini membuatkan dia bertindak untuk seperti ada barikada. Terpaksa menghindar dari kamu atau memilih untuk pergi meninggalkan kamu. Detik itu, dia tidak dapat mengizinkan dirinya atau mengizinkan kamu untuk lebih dekat lagi kepada dirinya. Nah, ini penyesalan dia detik ini. Ini menerangkan mengapakah dia rindu berat dengan kamu sehingga sudah menjadi gila ya. Kerana dia sedar keputusan yang dia ambil berlandaskan apa yang terjadi di kala itu ya adalah keputusan yang tidak tepat. Dia tidak mengizinkan kamu datang dekat dengan dirinya ketika itu, ketika kamu benar-benar memerlukan dirinya. Nah, ini kini dia merasakan ya apa yang kamu rasakan detik itu. Kerana kini kamu mulai mandiri, teman-teman. I know I mess up everything. Nah, kamu lihat ya, begitu sinkron. Dia menyedari, teman-teman, di kala itu ya, dia benar-benar telah merosakkan segala-galanya. Mungkin ya, menyingkir kamu dari hidupnya, pergi meninggalkan kamu, menghampakan segala harapan kamu. Dia menyedari, teman-teman, dia merosakkan segala-galanya yang indah di kala itu. I replay our conversation over and over. Kini ketika dia kangen berat dengan kamu, teman-teman, dia sering memutar kembali ya perbualan-perbualan di antara kalian, atau mungkin ada audio-audio yang kamu hantar ya yang sudah bertahun-tahun yang tidak pernah dia singkirkan. Sehinggalah detik ini ya, dia masih seperti memutar-mutar ya, memutar-mutarkan kembali perbualan di antara kalian, dan ini menyebabkan dia tersedar ya akan keputusan yang sudah salah diambil, keputusan yang tidak tepat yang sudah dia ambil itu.
Ketika memutar kembali perbualan di antara kalian, ini banyak menyedarkan dia. Saya tidak tahu teman-teman, detik ini saya merasakan kalian ini berjauhan ya. Sama ada berjarak dari segi keberadaan ataupun hati, yang pasti menimbulkan kangan berat di hatinya dan dia memikirkan kamu terus-terusan sehingga udah jadi hampir gila, berlandaskan apa? Penyesalan ini. Seseorang yang sudah pernah pergi meninggalkan kamu, melukakan hati kamu dan meninggalkan kesan yang cukup tidak baik sebenarnya, bukan saja di diri kamu, tetapi juga melampiaskan energi yang tidak baik ini di sekitar kamu. Mungkin melibatkan keluarga kamu, keluarga dia, seperti sudah merusakkan nama baiknya dengan keluarga kamu ataupun keluarga dia. Itu energi yang saya tarik di sini. Saya juga tidak tahu teman-teman ini energi siapa yang ketarik, tetapi saya mendapatkan gambaran yang seperti itu. Baik teman-teman, di sini inisial yang hadir. U uniform, N5, O Oscar, W, V Victor, N Norway, C Charlie, X X-ray, D Delta, I India, J Juliet, E Echo, P Papa dan T Tango. Saya harap kelihatan teman-teman. Baiklah teman-teman, saya harap pembacaan kali ini dapat sedikit sebanyak memberikan pencerahan kepada siapakah seseorang ini yang sedang kangen berat akan dirimu dan memikirkan kamu terus-terusan sehingga hampir jadi gila. Saya merasakan dia hampir jadi gila kerana ada penyesalan di hatinya untuk kamu. Seseorang yang pernah melukakan kamu. Nah, ini giliran dia pula merasakan apa yang kamu rasakan. Baiklah teman-teman, sampai di sini dahulu untuk readingan kali ini. Guys, tetap bersemangat and keep spreading the love you guys. God bless you all. Salam sayang dari saya. And I will see you guys on my next reading. Bye. Take good care.